Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 50. Randi. Alhamdulillah, kita sekarang sudah di rumah. Nina tersenyum memandang bayi yang saat ini sedang tertidur di atas kasur yang menjadi alas tidurnya. Maafin ayah ya nak, ayah belum sempat pulang. Tapi nanti ayah pasti pulang liatin anak ibu. Ayah sangat sayang dengan anak ibu. Nina tersenyum mengusap pipi putranya. Hingga sampai saat ini, dirinya selalu menunggu suaminya pulang. Di sini biasanya ayah yang tidur. Berhubung ayah belum pulang, jadi anak ibu yang tidur di sini. Nanti bila ayah sudah pulang, anaknya ibu akan tidur di posisi tengah dan ayah di sini. Nina menunjuk tempat kasur di sebelah putranya tersebut. Nina mengusap air matanya ketika dirinya merasa begitu sangat merindukan suaminya. Anak kita sudah lahir dan dia laki-laki sesuai yang Mas mau. Tapi Nina belum dapat namanya. Dari kemarin mikir-mikir nama yang bagus, tapi enggak tahu dia perempuan atau laki-laki. Nina mengusap air matanya. Kata orang dia ganteng mas, tapi menurut Nina dia memang ganteng, bahkan sangat ganteng. Hidungnya seperti hidung mas. Mas cepat pulang ya, anak pasti pengen cepat ketemu sama ayahnya. Nina menangis mencium pipi putranya. Di saat hari sudah mulai gelap, Nina menyalakan lampu minyaknya. Ia hanya tersenyum memandang wajah putranya. Siapa ya nama yang bagus untuk anak ibu? Nina berpikir dan terus mencari nama untuk putranya. Randi, gimana ya? Kira-kira nama itu keren gak ya? Apa ayah akan suka dengan nama itu? Nina memandang wajah putranya. Ibu yakin, ayah pasti suka, namanya bagus kok. Nama anak ibu Randi Satria ya? Nina tersenyum ketika sudah mendapatkan nama yang cocok untuk putranya. Kata nenek, kalau maghrib anak bayi enggak boleh dibiarkan sendiri, wajib dipegang. Nina teringat akan pesan neneknya. Ia mengambil putranya yang sedang tertidur. Nina duduk di atas kasur sambil memeluk putranya tersebut. Ia membacakan surat-surat pendek sambil memegang putranya. Sudah habis maghrib, anak ibu di sini lagi ya. Ibu mau makan dulu. Setelah selesai makan, kita tidur. Nina kembali meletakkan putranya ke atas kasur. Ia kemudian makan nasi dan juga sayur yang sudah disiapkan oleh tetangganya. Nina begitu sangat bersyukur dan berterima kasih kepada tetangga-tetangganya yang begitu sangat baik kepadanya. Bahkan mereka mau memberikannya makanan dan juga lauk pauk seperti ini. Assalamualaikum, sapa Wati yang masuk ke rumah Nina. Saat ini Nina sedang duduk di ruang tamu dengan menggendong putranya. Waalaikumsalam Kak Wati, Nina tersenyum. Apa si kecil nangis semalam? Tanya Wati. Ia meletakkan piring yang berisi nasi goreng di samping Nina. Enggak kak, nangisnya waktu minta susu aja, jawab Nina. Asi Nina sudah banyak? Tanya Wati. Sudah lumayan kak. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi namanya Randi? Tanya Wati. Iya kak, Nina tersenyum. Matanya memandang nasi goreng yang ada di dekatnya. Nina, ini ya untuk sarapan paginya sudah kakak lebihkan. Wati membawakan nasi goreng tanpa cabai dengan telur mata sapi. Kak Wati makasih ya. Kalau misalnya Kak Wati mau Nina bayar aja sarapannya, ucap Nina yang sangat tidak enak hati bila harus membebani tetangganya tersebut. Nina ini ngomong apa sih? Kalau cuma sarapan kayak ini, kenapa harus bayar? Ucap Wati yang tersenyum. Randinya biar kakak pegang, Nina sarapan dulu. Iya kak, Nina memberikan putranya. Terima kasih ya Kak Wati. Masakan Kak Wati sangat enak. Nina suka. Nina tersenyum saat memakan nasi goreng tersebut. Alhamdulillah kalau Nina suka.
ini udah jam mandinya si ganteng. Wati tersenyum memandang wajah bayi tersebut. Iya kak, tapi Nina belum coba mandikan anak Nina. Biar kakak aja yang mandikan. Soalnya kalau mandikan bayi ini harus sangat berhati-hati, jelas Wati. Makasih ya kak, ucap Nina. Wati tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sayang ibu, ayo bangun, ini sudah subuh. Nina membangunkan putranya yang sedang tertidur nyenyak. Aku masih mengantuk, jawab Randi. Tapi ini sudah subuh nak, kita sholat dulu, ajak Nina. Anak yang berusia 5 tahun itu membuka matanya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya. Iya bu, aku bangun. Apa kita sholat subuh di masjid? Randi membesarkan matanya. Iya, kita sholat subuh di masjid. Nina tersenyum. Tunggu aku bu, aku akan berwuduk dulu. Randi kemudian duduk. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nina mengikuti putranya ke dapur untuk mengambil wuduk. Ia selalu mengawasi putranya saat berwuduk. Setelah selesai berwuduk, Nina memasangkan kain, sarung, dan juga peci putranya. Sudah, ayo, bentar lagi azan, ucapnya berjalan keluar dari rumah bersama dengan putranya. Ya ibu, jawab Randi. Nina pergi ke masjid bersama dengan putranya. Mereka selalu melakukan sholat subuh dan juga maghrib di masjid. Setelah selesai sholat subuh, Nina pulang ke rumah bersama dengan putranya. Ia akan bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerjanya dengan membawa putranya. Ibu, apakah sebentar lagi aku akan sekolah? Randi bertanya ketika jalan pulang ke rumahnya. Iya, sebentar lagi anak ibu akan masuk TK. Nina tersenyum. Aku sangat senang, aku sudah tidak sabar untuk bisa bersekolah. Randi tersenyum. Nanti kalau anak ibu sudah sekolah, belajarnya wajib rajin, harus pintar, punya nilai yang tinggi, dan kuliah biar bisa jadi sarjana. Nina mengusap kepala putranya. Tentu, aku akan sekolah dengan baik. Ibu cobalah dengar, aku sudah bisa berhitung sekarang. Randi berkata dengan sangat bangga. Ibu mau dengar, jawab Nina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Randi berhitung dengan menggunakan jarinya. Anak ibu sangat pintar, puji Nina. Aku baru bisa berhitung sampai 10. Nanti ibu akan ajari lagi berhitung hingga 20. Nina tersenyum dan mencubit pipi bulat milik putranya. Pagi-pagi seperti ini, Nina sudah sibuk dengan pekerjaannya. Ia menyapu lantai rumah makan tersebut, sedangkan putranya dengan sangat rajin menyusun kursi dan membersihkan meja. Anak ibu rajin sekali, Pipit tersenyum ketika melihat Randi yang begitu sangat rajin bekerja. Nanti aku minta susu coklat ya bu, ucap Randi. Pipit tertawa ketika mendengar ucapan anak laki-laki tersebut. Iya boleh, capek ya kalau habis kerja, ucapnya. Pipit sudah sangat hafal seperti apa sifat anak laki-laki tersebut. Randi begitu sangat suka minum susu. Bila dirinya sudah selesai membantu ibunya membersihkan warung, maka anak laki-laki itu akan meminta segelas susu coklat. Randi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Randi memanjat ke atas kursi dan naik ke atas meja untuk bersihkan meja tersebut dengan menggunakan kain. Tubuhnya yang bulat dan juga rendah membuatnya tidak sampai untuk membersihkan meja. Anak ibu, ini buku dan pensilnya. Belajar ya menulis, kan mau sekolah. Nina memberikan buku dan juga pensil perlengkapan belajar putranya. Randi menganggukkan kepalanya. Bila nanti ibu ada butuh sesuatu, panggil saja aku, ucapnya. Tentu saja, kan ibu cuma bisa minta tolong dengan anak ibu. Nina tersenyum. Nina memberikan putranya buku dan juga pensil agar putranya tidak bermain-main keluar.
Nina sedang sibuk memasak di dapur bersama dengan Ibu Pipit, sedangkan putranya sedang sibuk nulis-nulis di meja yang ada di depan. "Ibu, aku ingin minum susu," pinta Randi. "Tadi baru selesai minum susu," ucap Nina. "Nina, buatkan aja susu Randi," Pipit memberi perhatian. "Iya, Bu." Nina membuatkan susu coklat kental manis untuk putranya. Nina sebenarnya tidak enak bila putranya meminta minum susu sering-sering seperti ini. Bisa dikatakan, 1 kali susu bisa habis oleh putranya dalam waktu 2 hari. Ibu Pipit begitu menyayangi putranya. Pemilik rumah makan itu tidak pernah marah dengan apa yang dimakan oleh Randi. Bahkan, tubuh putranya begitu sangat bulat karena kebanyakan makan. "Ini susunya," ucap Nina. Randi yang duduk di dapur sambil menulis di buku menghentikan pekerjaannya. Anak laki-laki itu meminum susu yang dibuatkan oleh ibunya.